Sesaat lagi kita ikuti Dialog RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang rasanya di siang hari ini bersama saya Eni Adnan. Kita bisa berjumpa di hari Rabu 21 Juni di tahun 2023. Semoga saja Anda diberikan kesehatan di siang hari ini. Dan hari ini kita berjumpa dalam Dialog Budaya. Ya, pendengar, saat ini bahasa Indonesia lebih dominan digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari dibandingkan dengan bahasa daerah. Hal ini tidaklah salah karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan juga sebagai bahasa pemersatu keragaman adat dan budaya bangsa. Akan tetapi pendengar, urgensi kebudayaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bukan berarti mematikan bahasa daerah, bahasa ibu. Dan di siang hari ini sudah ada di studio RRI Bone narasumber kita dalam Dialog Budaya. Kita akan mengangkat tema terkait dengan bagaimana kita menggugah generasi muda untuk mencintai bahasa leluhur kita. Sudah ada Andi Mantrabumi, pemerhati budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabar di siang hari ini? Ya, alhamdulillah sangat baik. Ya, terima kasih banyak Pak Andi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio RRI Bone. Dan di siang hari ini kita akan bersama dalam Dialog RRI Bone. Dan tema kita adalah bagaimana kita menggugah generasi muda untuk mencintai bahasa leluhur kita. Yeah. Nah, yang pertama yang ingin Eni tanyakan terlebih dahulu, bagaimana Bapak Andi mencermati eksistensi bahasa Bugis saat ini di tengah makin maraknya penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih pertanyaannya yang sangat menarik. Eksistensi bahasa Bugis di saat ini dalam gempuran bahasa asing, begitu miris. Saya melihat sangat begitu miris. Seolah-olah bahasa ibu kita ini, bahasa asal kita ini dikesampingkan. Dan dia tergusur dari tanah kelahirannya sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan peran aktif orang tua, karena orang tua adalah guru pertama bagi anak. Karena jangan sampai kita hanya mengandalkan guru yang ada di sekolah formal. Salah satu eksistensi yang mulai menurun penggunaan bahasa Bugis itu di rumah-rumah sudah jarang dilakukan. Orang-orang tua lebih senang berkomunikasi dengan anaknya memakai bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit diselingi dengan bahasa asing. Mungkin mereka berpikir bahasa Bugis ini atau bahasa ibu ini sudah tidak berarti apa-apa lagi di generasi sekarang. Itu kira yang bisa saya sampaikan awalnya. Iya, seberapa signifikan sebenarnya melestarikan bahasa Bugis di tengah perkembangan peradaban saat ini, Pak? Seberapa signifikan bagaimana kita melestarikan bahasa Bugis ini? Ya, kalau menurut pengamatan dan penglihatan saya di sekitar saya itu mengalami penurunan drastis. Bukti nyata kebanyakan anak-anak tidak mengetahui lagi, kurang mengetahui kosakata bahasa Bugis. Kurang mengetahui, sedangkan bahasa Bugis itu sangat banyak memiliki kosakata, sinonimnya, dan ini mereka terkadang menggunakan bahasa Bugis itu diganti dengan bahasa Indonesia karena tidak mengerti lagi apa bahasa Bugisnya, benda itu atau apa itu. Contoh, kita ambil contoh saja, mengatakan buah-buahan begitu, buah-buahan.
ketika buah jambu mente itu, jambu mente kan itu terbagi dua kalau dalam bahasa Bugis. Iya. Nah, kalau yang dibawanya itu bijinya beda juga namanya, yang dagingnya di atas itu beda. Ya dagingnya itu gamo namanya, gamo. Iya. Nah ini yang sudah jarang orang mengetahui, dia hanya mengatakan jambu mente. Iya. Nah itu yang harus kita hidupkan bersama. Itu. Benar sekali yang tadi Pak Andi katakan bahwa sekarang di lingkungan keluarga saja anak-anak jarang menggunakan bahasa ibu, bahasa Bugis, karena orang tua lebih memberikan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Bugis sendiri. Karena biasanya beranggapan bahwa takutnya anaknya nanti pada saat sekolah tidak tahu berbahasa Indonesia, beranggapan bahwa wah menggunakan bahasa daerah itu dari kampung. Betul. Nah ini juga sudah jarang kita dengar, mungkin di era-era 90-an ya. Iya. 90-an kita sering disuruh oleh orang tua kita ke pasar sentral. Iya. Untuk membeli kondo-kondo. Iya. Nah itu kondo-kondo itu semacam pewarna pakaian untuk diberikan ke baju sekolah kita. Iya. Nah kondo-kondo itu adalah biru muda. Iya. Nah, nama bahasa Bugis biru muda. Sekarang anak-anak kalau kita bilang ini biru muda apa? Dia bilang gau. Iya. Dia sama ratakan semua itu biru gau. Iya. Apakah itu biru tua, biru muda? Nah itu. Nah kalau kita tidak memulai dari sekarang, membumikan dari sekarang, maka yakin dan percaya kearifan, kecerdasan intelektual leluhur kita ini akan habis, akan punah. Dari warna saja ada, dari warna saja sudah banyak kosakata yang hilang. Ada lango-lango, ada cuy. Itu. Kondo-kondo. Iya, sama kan kalau dari warna kita melihat senja itu warna orange. Iya. Bisa kita tanyakan mungkin kepada anak-anak sekarang, bahasa Bugisnya orange itu apa? Dia pasti bingung. Padahal orange itu kan bahasa Bugisnya botatasa. Itu warna botatasa itu adalah orange. Cuma tidak jarang lagi digunakan sehingga dia akan punah dengan sendirinya. Ini sangat miris. Sebenarnya Pak Andi gampang sih untuk kita menarik perhatian anak-anak, apalagi kan anak-anak itu rasa penasarannya tinggi. Betul. Iya, jadi kita bisa main tebak-tebakan warna. Betul sekali. Ataukah benda. Betul sekali. Iya, seperti malam hari kan orang pasti jarang yang tahu. Iya. Orang dewasa saja mungkin tidak tahu. Seperti bintang, bintang. mungkin ya bituing ya. Bituing. Iya. Betul. Nah kan orang apa bahasa Bugisnya bintang, dia langsung mengatakan bintang. Iya. Padahal bituing. Iya, bituing. Nah, ini yang kadang menjadi perdebatan sebenarnya. Betul. Nah, di perdebatan itu secara tidak langsung mungkin kita belajar. Nah, betul. Jadi memang harus kita lebih atraktif dan komunikatif lah. Berinovasi bagaimana memperkenalkan bahasa Bugis ini bukan sekedar pembelajaran formal. Iya. Bisa melalui tebak-tebakan tadi. Itu. Iya. Kemudian langkah-langkah konkret apa yang bisa kita semua lakukan dalam upaya melestarikan bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak Andi? Oh ya, langkah konkret untuk kekinian sangat banyak ya. Iya. Termasuk saya pribadi yang saya lakukan menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan dan menghidupkan bagaimana itu bahasa Bugis. Jadi media sosial sekarang yang disediakan oleh platform media sosial ini sangat banyak. Daripada kita bermedsos yang mengundang kekacauan, mending kita bermedsos mempromosikan apa nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, desain. Saya sering buat flyer. Saya sering buat flyer tentang kategori-kategori bahasa Bugis. Setelah saya desain dengan mengikuti desain gaya genset. Saya sebar di medsos. Sangat antusias apalagi Bugis perantau. Bugis perantau yang banyak DM saya. Terima kasih Pak, kami bisa mengerti bahasa Bugis dengan postingan Bapak. Jadi apalagi di era digital seperti ini tidak susah untuk melakukan sesuatu. Beda dengan dahulu kita harus mengumpulkan orang.
mengumpulkan orang, baru kita memberikan penjelasan. Sekarang di kamar baring-baring kita bisa mengumpulkan orang pun belum tentu untuk didengar. Betul. Tapi sekarang tinggal ketik, diposting. Iya, jadi sangat berpengaruh ya untuk di media sosial, sangat. Pak. Jadi saya sering memposting status umpama foto, saya posting foto narsis saya dengan keluarga, tetapi captionnya pakai bahasa Bugis. Captionnya pakai bahasa Bugis, terus saya Indonesiakan di bawah. Prinsip saya begini, gerakan berulang secara visualisasi itu akan tersimpan ke alam bawah sadar orang. Mereka mau tahu bahasa Bugis, menganggap bahasa Bugis itu tidak penting, tapi ketika saya melakukannya berulang dan konsisten, insya Allah itu akan berpengaruh. Mungkin awalnya terlihat biasa saja. Betul. Tapi orang yang berteman di media sosial lama-kelamaan pasti melihat dan memperhatikan. Betul. Iya. Selain media sosial yang ditempuh, langkah apa lagi yang biasanya dapat kita lakukan, Pak Andi? Langkah pertama yang saya lakukan itu adalah di keluarga. Iya. Karena walaupun bagaimana, sekolah pertama bagi anak itu adalah keluarga. Iya. Jadi kendala bagi saya, istri saya ini orang Kalimantan. Oh iya. Saya hidup di Bone baru 4 tahun. Selebihnya itu di luar. Ini adalah tantangan yang sangat berarti kepada saya. Iya. Anak saya sekolah di luar Bone. Bagaimana anak dan istri saya terlebih dahulu mengerti bahasa Bugis. Iya. Jadi saya selalu menyuruhnya memakai bahasa Bugis. Kalau dia kebingungan, baru saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Itu saya lakukan berulang. Akhirnya sedikit demi sedikit dia sudah mengerti bahasa Indonesia. Yang kedua, kita harus membangkitkan rasa gelisah dari diri kita sendiri. Bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai warisan budaya ini, bahasa Bugis ini yang telah diwariskan berabad-abad yang lalu, punah di zaman kita. Punah di zaman kita. Jadi yang terpenting adalah tetapkan niat, bulatkan tekad, bergerak perlahan namun pasti. Itu yang saya lakukan untuk sampai saat ini. Jadi walaupun anak dan istri sekolah di luar, tapi tetap harus diperkenalkan bahasa leluhurnya sendiri. Betul, karena itu adalah bahasa ibu. Iya. Bahasa ibu dari bapaknya. Sedangkan anak itu gen terbesarnya itu dari bapak. Iya, dari bapak. Jadi sekolah boleh tinggi, boleh les apapun, tapi bahasa leluhurnya harus tetap diingat. Bahasa leluhurnya harus, karena jangan lupakan dari mana asal kita. Itu. Iya, baik. Kemudian metode seperti apa, Pak Andi, yang efektif dilakukan untuk upaya melestarikan, metode seperti apa yang efektif dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Bugis kepada anak-anak agar lebih menarik dan mudah dipahami? Nah, kalau bagi saya metode untuk anak-anak itu lebih pada dasarnya sangat gampang. Seperti apa, Pak? Kita ajak bermain mereka. Kita ajak bermain. Terus sekarang kan game-game online itu banyak. Game-game online itu banyak dengan hero-heronya yang berbagai macam. Saya biarkan mereka melakukan game online. Saya tidak melarang mereka untuk mengikuti perkembangan zaman. Tetapi saya setelah dia melakukan game itu, saya tanya hero-nya siapa. Rata-rata dia nonton anime-anime dari Jepang. Saya tanya, Arum Palaka lebih hebat daripada itu. Nah, itu dia bertanya, Arum Palaka siapa? Arum Palaka siapa? Rasa penasaran. Karena saya bilang, heromu itu lebih jago ini Arum Palaka itu. Jadi kita memancing anime bertanya mereka tentang apa itu budaya. Dari kata Arum Palaka, tokoh Arum Palaka, dia penasaran, saya jelaskan, selipkan bahasa Bugis. Saya selipkan bahasa Bugis. Tentunya bahasa yang gampang untuk dimengerti oleh anak-anak. Gampang yang dimengerti. Iya, tidak harus berat, tapi mudah dipahami oleh anak. Betul. Yang ketiga yang saya lakukan di kampung saya membuat mainan. Itu dia tembak-tembakan dari bambu. Nah, pelurunya kan bisa dari kertas. Ada juga biji-bijian namanya bukere. Nah,
Pertama saya kasih kertas, saya suruh tembak. Langsung saya bilang, ada biji kau cari yang namanya bukere. Dia bilang, yang mana itu bukere? Dia kan setidaknya kita sudah memberikan dia kosakata satu, bukere. Bukere. Nah, sekarang kan kita harus memadukan kecanggihan digital. Jadi saya bukakan di Google gambarnya. Ini gambarnya. Kan di situ sudah ada nama Latinnya, nama Indonesianya. Tetapi saya bukan sampaikan nama Latinnya, saya tekankan ke bukerenya. Dia pergi ambil, kita tembak-tembakan, dia enjoy, kumpulkan teman. Nah, banyak hal ya, sama dengan permainan JK. Itu kan enggerang bahasa Indonesianya. Itu kan sudah hilang lagi. Iya, dan permainan-permainan semua itu yang sekarang sudah sangat sulit Betul. untuk kita jumpai sebenarnya, karena anak-anak lebih asik, lebih tertarik dengan gadgetnya. Betul. Oleh karena itu peran aktif orang tua di rumah harus, jika kita menyayangi anak, kalau bagi saya, jangan biarkan otot motorik dalam masa pertumbuhan anak itu diam. Ayo kita ajak bermain. Dari tempurung kelapa itu kita buat. Itu kan permainan gamu apa namanya? Saya lupa namanya. Saya ngerti, saya sudah bisa menggambarkan kan? Itu banyak permainan-permainan itu. Dari tempurung kelapa. Dari tempurung kelapa. Nah. Jadi banyak hal lah yang bisa, yang sederhana sekali kita ambil. Saya sering menulis di rumah, di lembaran kertas, saya tempel di meja atau di pintu itu, atau di jendela saya tulis. Kan ada jendela, jadi saya tempel tulisan situ telongeng. Oh baik. Nah, jadi ngerti maksudnya kan? Jadi anak-anak ini, oh lihat, oh ini namanya telongeng ya. Itu. Jadi sudah paham bahwa oh jendela telongeng. Iya, karena sudah ada bahasa Bugis dan bahasa Indonesianya. Betul. Dan anak-anak belajar tidak mesti harus duduk pegang pulpen atau pensil buku. Tidak mesti. Yang berikutnya, dengarkan lagu-lagu Bugis. Dengarkan lagu-lagu Bugis. Mau dia dengar atau tidak, mau dia perhatikan, simak atau tidak, lakukan berulang. Dan pasti akan ditangkap. Iya. Nah, kebetulan kalau mereka pagi di rumah saya, anak-anak saya persiapan untuk ke sekolah, saya setel musik lagu Bugis. Dia mau ngerti mau tidak, urusannya. Yang penting lagu barat saja, kalau dia sering dengar, dia pasti tahu. Dan Pandi tidak usah jauh-jauh, setel 91 FM betul. Di pagi hari itu ada program budaya, ada elok-elok. Betul. Nah, luar biasa memang RRI ini, sangat mendukung untuk pelestarian budaya. Baik, kita akan kembali lagi berbincang-bincang di dialog budaya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, kita nantikan di 04812144 dan juga di pesan singkat secara langsung kami di Facebook LPP RRI Bone. Ya, pendengar 91 FM RRI Bone, kita masih bersama dalam program Dialog Budaya. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kita nantikan di 04812144. Dan sepertinya sudah ada yang ingin berpartisipasi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Upi di Lapri. Iya, silahkan pertanyaannya Pak Upi. Ya, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Upi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Barunuki nasabang kesoe di rampe-rampe masalah bahasa-bahasa. Iya, alhamdulillah. Ada sebelum saya bertanya Pak, semua menyampaikan sebuah pengalaman saya terhadap perkembangan bahasa Bugis Pak. Iya Pak. Pernah beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah tayangan, artinya YouTube yang terkenal, artinya kalau boleh saya sebut sini, artinya kontennya Ambon naik timur kota. Saya pernah suatu di tayangan tersebut ada yang disebutkan di situ, katanya tentang donggae, karena
waktu itu pernah saya bertanya apa itu dong enggak saya bilang ini termasuk kayak hantu. Bilang di Jawa ada genderuwo, ada di daerah lain ada kuntilanak. Ini setan di daerah kita ini. Enggak Iya. Berarti saya mulai setet yang di situ, Pak. Saya bilang berarti bahasa Bugis ini masih kurang bahasa ya orang dulu yang kurang familiar di tengah-tengah masyarakat, sedangkan orang yang masih orang tua masih jarang tahu seperti itu, apalagi anak-anak. Iya. Ya, baik. Maka pertanyaan saya bagaimanakah pemerintah menanggapi hal seperti ini? Kalau saya sedikit usul, kalau boleh tiap bulannya kita bikin hari berbahasa daerah full. Kalau perlu mulai pagi sampai sore, mulai jam kerja. Kalau jam 8 sampai jam sampai jam artinya selesai jam kerja. Kalau boleh media juga mendukung. Terima kasih Pak Upi. Buat sebuah acara artinya full satu hari itu lagu-lagu Bugis diputar. Baik, terima kasih Pak Upi. Terima kasih Pak Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah berbagi sedikit untuk pendengar kita Pak Andi terkait dengan warna, benda, dan Pak Upi ini sampai hantunya. Iya, begini. Ini betul sekali itu Pak Upi di Lapri. Banyak sekali kosakata, bahkan hantu. Kosakata hantu Bugis itu sudah mulai punah. Betul sekali tadi bilang donggae itu adalah sosok makhluk astral. Kalau di versi Bugis, sosok makhluk astral yang sangat tinggi, berbulu. Nah, kalau di Jawa di sana ada yang dibilang kuntilanak, di Bugis ada kandoleng. Nah, itu bahasa Bugisnya. Jadi bahasa Bugisnya kuntilanak itu, pemirsa RRI yang kami cintai, itu adalah kandoleng. Iya. Jadi saya juga ingat zaman dulu waktu saya kecil itu kalau disuruh tidur, tidak mau tidur, kadang ditakut-takuti sama nenek. Engkau tuh matu asu panting. Nah, asu panting itu yang belum kayak kalau kejauhan itu kan. Engkau tuh matu asu panting. Nah, pada saat saya besar baru tahu, kalau tidak salah ini kanguru ya. Betul. Dia semacam serigala atau bagaimana. Susah lah digambarkan ya. Ada juga yang orang dulu kalau mengatakan berbicara hantu itu yang sering jalan di kejauhan dilihat ada api di kepalanya. Nah, itu kan Pak Jujuk Dapo. Orang rata-rata mengatakan Pak Jujuk Dapo itu kan tungku ya, tungku untuk memasak. Padahal ada bahasa Bugisnya itu. Bahasa Bugisnya itu hantu Pak Jujuk Dapo itu tanpa koro. Nah, ini kosakata ini yang mulai hilang. Jadi tadi Pak Upi itu usulnya yang sangat bagus. Nanti mudah-mudahan insya Allah didengar oleh pemerintah juga. Didengar oleh pemerintah. Tetapi mari kita Pak Upi di Lapri sama-sama menduniakan bahasa Bugis. Jangan ki malu berbahasa Bugis. Jangan ki malu berbahasa Bugis. Berbahasa Bugis itu bukan kampungan. Bukan kampungan. Disebut Uji Toto. Jangan takut. Harus bangga. Jangan takut dan malu disebut Uji Toto apa iya? Saya memang Uji Toto. Uji Toto yang cerdas. Baik Pak Andi, pemerintah melakukan perlindungan terhadap bahasa daerah, bahasa ibu didasarkan pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional dan menetapkan pada tanggal 21 Februari sebagai Hari Ibu. Nah, akan tetapi ironisnya bahasa daerah lambat laun mulai ditinggalkan penggunanya, apalagi di kalangan pemuda. Nah, apakah bahasa daerah nantinya akan benar-benar punah, mati begitu saja Pak Andi? Kalau benar-benar punah, ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia betul-betul akan punah. Kalau kita sendiri yang malu untuk menggunakannya. Apalagi ini pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang perlindungan. Negara sudah melindungi kita. Terus kenapa kita mesti malu untuk berbahasa Bugis? Kenapa kita mesti
ragu berbahasa Bugis. Lepaskan gengsi. Jangan kita hanya dibilang modern kalau pintar berbahasa asing. Modern akan lebih modern kalau kita cakap berbahasa asing. Juga ahli dalam berbahasa Bugis. Setiap daerah di Indonesia harus mempertahankan bahasa ibunya. Harus mempertahankan bahasa ibunya. Saya sangat bangga kepada penjual bakso yang ada di Kabupaten Bone. Kalau saya makan bakso di warungnya, dia berbicara, meski kita orang Bone semua yang makan ya, tetapi dia berbicara dengan istrinya, dengan anaknya, dengan logat Jawa medok-medoknya itu. Terus tiba-tiba kita menyuruh anak kita untuk mengambilkan ketupat, kita langsung berbahasa Indonesia menyuruhnya. Nah, ambil dulu itu ketupat. Mana dak kada? Nah, al cedek robokong. Itu kan. Jadi indahnya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia lahir untuk mempersatukan kita, tetapi bukan bahasa Indonesia untuk mematikan bahasa daerah. Itu pesan saya. Sebenarnya apa yang menyebabkan punahnya bahasa daerah kita? Yang menyebabkan punahnya bahasa daerah yang pertama, kurang responsifnya penggunaan itu di kalangan masyarakat. Yang kedua, di sekolah-sekolah. Semakin berkurangnya jam pelajaran tentang bahasa daerah itu. Yang ketiga, kurangnya instrumen-instrumen yang menggunakan bahasa daerah. Ini sekedar usul. Bayangkan coba bagaimana nama jalan itu tetap ada huruf Latinnya dan ada aksara lontaranya di bawah. Setidaknya kalau kita mencari jalan, kita melihat juga aksara lontaranya. Persoalan tahu membaca atau tidak, itu urusan di belakang. Yang penting kita sudah mengenal bentuk. Oh, ini aksara lontara. Jangan sampai kita melihat huruf kanji, kita langsung mengetahui, oh itu bahasa luar. Lihat coba bagaimana di kemasan-kemasan produk-produk. Ada aksara Cina, ada aksara Arab. Kenapa mereka tidak mau pikir orang Bugis tahu bahasa Arab atau bahasa Cina? Yang penting kamu lihat secara visualisasi, kamu lihat terus kau mengerti ini bahasa dari negeri sini. Nah, itu saran saya. Marilah, Pak Upi tadi juga bagus memberikan saran. Harusnya pemerintah menyambut gagasan Pak Upi itu. Pak Upi itu bahwa ada hari kerja full bahasa daerah. Itu keren itu, keren itu. Jadi pemerintah bersinergi dengan masyarakat membuat agar bahasa Bugis setidaknya tidak punah di asalnya. Itu saran saya. Ya, tadi Pak Andi mengatakan bahwa salah satu penyebab bahasa daerah sudah mulai punah karena anak-anak kurang mendapat pelajaran bahasa ibu. Betul. Seperti di sekolah sudah dikurangi jam pelajarannya. Nah, kalau misalkan bahasa asing mungkin anak-anak gampang untuk mendapat pelajaran karena ada yang namanya les privat bahasa asing. Iya. Tapi kalau bahasa ibu sendiri kan anak-anak sulit. Selain di rumah, selain di sekolah, mungkin mereka bisa belajar. Nah, tapi kalau misalkan jam sekolahnya mungkin sudah dikurangi mata pelajarannya. Nah, bagaimana anak-anak yang tadinya ingin antusias mau belajar tapi tidak ada akses ke sana? Ya, orang tuanya harus di rumah menggunakan bahasa Bugis, berkomunikasi dengan anaknya berbahasa Bugis. Jadi peran aktif orang tua di rumah harus menyediakan waktu luang setidaknya 1 jam. Setidaknya 1 jam berkomunikasi dengan anaknya untuk berbahasa Bugis. Tapi yang ada sekarang, mohon maaf Pak, saya potong. Tapi mohon maaf sekarang justru yang di kampung, yang di kampung sendiri yang harusnya lebih fasih berbahasa ibu, justru merasa bangga bahwa kalau ada anak-anak yang dari kecil itu sudah diajarkan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa yang digunakan itu sebenarnya hal yang positif juga. Karena bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang baku. Karena harapannya nanti anaknya suatu saat nanti kalau sekolah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi secara tidak langsung bahasa daerahnya sendiri pun di anaknya sudah tidak mengerti, tidak paham. Nah, ini yang harus menjadi PR kita bersama ya. Termasuk saya pribadi. PR kita bersama bagaimana kita
meramu metode agar bahasa daerah ini tidak punah. Padahal bahasa daerah itu sangat filosofis, sangat santun. Seperti kita orang Bugis di Bone ya, mengajak makan itu tadi. Kita mengajak makan. Kalau bahasa Indonesia, mari makan. Iya kan? Jadi langsung objek makan. Kalau kita di Bone, bahasa Bugis itu begitu santun dan sastrawi. Leceki mak bura-bura. Atau tamaki mak bura. Makbura, kalau kata makbura, kalau kita artikan secara bebas ke bahasa Indonesia itu adalah obat. Berobat. Mungkin orang tersinggung. Wah. Ngapain saya dia suruh pindah untuk berobat? Saya sehat. Saya sehat. Nah, di sini kita kesempatan ini saya ingin jelaskan begitu santunnya dan begitu menghargainya orang Bugis. Dia tidak menyuruh dia makan. Tetapi memanggilnya, mengajaknya pindah untuk mengobati. Mengobati apa? Kalau kita di Bugis tamu sudah dipanggil makan, berarti dia adalah bagian keluarga. Iya, benar. Apa yang diobati? Perut yang lapar. Perut yang lapar. Yang kedua, apa yang diobati? Semangat yang hilang. Jadi semangat jiwa yang hilang. Nah, itu luar biasa. Iya, saya melihat Pak Andi begitu konsen terhadap pelestarian bahasa Bugis dengan banyak menggunakan media sosial, mengupload edukasi kata-kata bahasa Bugis, papaseng, toriolo, juga apa yang sebenarnya melatar belakangi Pak Andi? Kenapa begitu tertarik? Apa tujuan dan apa yang ingin Pak Andi capai? Nah, begini, pertanyaan yang sangat menarik ini. Saya konsen dalam pelestarian budaya khususnya Bugis menggunakan media sosial, mengunggah, memposting aksara lontara, paseng. Yang ingin saya capai, saya tidak mau Bugis itu punah. Saya tidak mau bahasa ibu itu, paseng toriolota itu dilupakan. Karena sangat relevan paseng toriolota yang berabad-abad yang lalu masih sangat relevan di kekinian. Contoh di momen pilkada ini ya, ada satu paseng toriolo yang sangat relevan yang berbunyi aju maluru itu diala parewa. Jika diartikan secara bebas, hanya kayu yang lurus yang bagus dijadikan bahan untuk membuat rumah atau tiang. Nah, di mana kolerasinya dengan proses memilih pemimpin? Lihatlah sosok pemimpin yang amanah, yang lurus. Nah, itu pasang ini sangat relevan. Yang kedua ada lagi pasang toriolo yang mengatakan pada laut pada upe. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, sama-sama berangkat belum tentu rezeki kita sama. Ini membangkitkan etos kerja. Jadi orang Bugis itu bukan orang pemalas. Orang Bugis itu penuh inovatif, penuh daya kreativitas, cipta rasa dan karsa, karena memegang teguh pasang itu pada laut pada upe. Dan papaseng itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kita bisa menjadikannya pedoman kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, tidak terasa Pak Andi, waktu kita di siang hari ini rasanya masih ingin lama ini ngobrolnya. Insyaallah dengan waktu. Ya, singkat saja di close kebersamaan kita hari ini, apa yang ingin Pak Andi sampaikan kepada warga Bone, khususnya kepada pendengar era di Bone? Mari kita bangga dengan bahasa ibu kita, bahasa Bugis. Mari kita tampil ke depan sebagai benteng kebudayaan. Berbuat sesuatu untuk Bugis tidak perlu menjadi seorang budayawan atau pemerintah. Semua masyarakat umum berhak ketika dirinya masih mengaku sebagai orang Bugis, maka dirinya harus tampil sebagai tameng untuk kelangsungan
Bugis. Iya, terima kasih banyak Pak Andi. Betul yang Pak Andi katakan bahwa bahasa adalah salah satu kekayaan peradaban umat manusia. Menggunakan bahasa daerah berarti kita sudah melestarikan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih pula untuk Anda pendengar yang saat ini sudah mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone dalam program Dialog Budaya. Semoga sehat selalu Pak Andi. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Amin, amin. Senang berjumpa. Senang datang di RRI. Ya. Dan begitu pula Anda pendengar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.